Halo nakama, balik lagi di channel Gura-Gura Nomi. Sebelum pembahasannya dimulai, ada baiknya jika nakama menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya nakama tidak ketinggalan video lainnya. Sosok Rocks Bixby dan juga kelompok bajak lautnya adalah sebuah misteri besar dalam cerita One Piece. Dalam chapter 957, Sengoku menyebutkan bahwa kelompok bajak laut Rocks dibentuk bukan karena pertemanan, rekan, dan sejenisnya. Mereka bergabung karena demi sebuah keuntungan besar. Itulah yang kemudian membuat Kaido, Big Mom, Shirohige masuk dalam kelompok tersebut. Bisa dibilang kelompok Rocks adalah kelompok yang sangat terlihat dengan para krunya yang sangat kuat. Tapi, pertanyaannya, keuntungan apa yang dijanjikan oleh Rocks sehingga dia bisa mengumpulkan para karakter dahsyat seperti itu? Apakah senjata kuno? Pada saat era Rocks berjaya, rasanya senjata kuno seperti Poseidon belum muncul. Pasti ada alasan kuat mengapa kemudian kelompok Rocks menyerang para kaum naga langit, yang pasti sesuatu yang berharga yang mereka miliki. Senjata kuno rasanya bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh kaum naga langit. Lagi pula, dengan kru yang sangat haus kekuasaan dan harta, senjata kuno tidak akan memuaskan mereka. Lalu, apa yang mereka incar pada saat itu? Apa yang membuat mereka memutuskan untuk akhirnya mau menjadi satu kru? Nah, di video kali ini kami akan membahas teori tentang asal-usul dan tujuan bajak laut Rocks. Pada chapter sebelumnya dari One Piece sepertinya memberikan sebuah petunjuk yang menarik. Big Mom menyebutkan bahwa pasca kekalahan kelompok Rocks di God Valley, dialah yang memberikan buah iblis kepada Kaido. Itulah hutang terbesar dalam hidupnya. Bagaimana jika sesuatu yang mampu membuat mereka bersatu, yang mereka kejar pada saat itu adalah pohon buah iblis? Sesuatu yang mungkin saja dimiliki oleh mereka. Dan ada beberapa hal yang mendukung dari teori tersebut. Oda sendiri sudah memberikan petunjuk bahwa Kurohige dan Rocks adalah dua karakter yang sama, meskipun kita belum melihat bagaimana penampilan Rocks, namun bisa jadi wajah ataupun rambutnya mirip dengan Kurohige. Seperti yang kita ketahui bersama, nama kapal Black Dart pun mengandung nama Rocks, The Saber of Savage. Behef juga sama-sama menjadi markas mereka. Dan yang paling ramai dibicarakan adalah Kurohige mewarisi tekad dari Rocks. Sosok seperti Kurohige rasanya sulit untuk mendapatkan kepercayaan dan hormat dari orang lain, kecuali jika memang orang tersebut terintimidasi atau ada sesuatu yang ditawarkan kepada mereka. Kemungkinan dalam hal ini sesuatu yang ditawarkan kepada para krunya adalah buah iblis. Dan hal ini sendiri dibuktikan dengan petualangan Kurohige ke berbagai tempat untuk mencari buah iblis untuk anak buahnya. Mungkin inilah alasan mengapa hampir setiap kru bajak laut Rocks yang sudah diperkenalkan memiliki buah iblis yang dahsyat, sedangkan bajak laut lainnya seperti kru Roger tidak memiliki kemampuan tersebut. Bisa jadi kekuatan buah iblis inilah yang membuat pemerintah dunia berkuasa selama ini. Mereka memiliki pohonnya yang terletak di God Valley. Masih belum diketahui apakah saat insiden tersebut kelompok Rocks sudah ada di God Valley, ataukah mereka menyerang para kaum naga langit yang tiba di sana, atau mungkin mereka justru menginvasi tempat itu. Pertanyaan selanjutnya adalah buah iblis apa yang sebenarnya diincar oleh Rocks? Apakah buah iblis Yam Nomi? Yang jelas upaya mereka gagal di tengah jalan, berkat upaya dari Roger dan Garp yang bekerja sama mengalahkan Rocks dan anak buahnya. Misi Rocks menguasai dunia pun gagal, dan kaum naga langit masih berkuasa. Kita tidak tahu apa yang terjadi kepada Rocks, apakah dia mati, luka berat, di penjara, atau ada di suatu tempat. Yang pasti Rocks kalah pada saat itu. Mungkin di akhir ceritanya dia akan kembali muncul dan membuat kejutan.
Namun, berdasarkan penjelasan Big Mom di chapter 999 kemarin, upaya penyerangan mereka sepertinya tidak hancur 100% dengan Big Mom yang berhasil memberikan buah iblis kepada Kaido. Yang kembali menjadi pertanyaan kemudian, apakah Big Mom memang mendapatkannya dari God Valley atau dia sudah memiliki sebelumnya? Namun, melihat dari kalimat Big Mom sepertinya dia memiliki buah iblis Wano di saat peristiwa God Valley. Karena untuk mendapatkannya harus mempertaruhkan nyawanya, mungkin itulah mengapa Big Mom menganggap memberikan buah iblis tersebut sebagai utang seumur hidup. Kita tidak tahu seperti apa pertarungan antara kelompok Rocks, Garp, dan Roger. Namun, melihat reputasi kekuatan mereka bisa dipastikan sangatlah luar biasa dahsyat. Kedahsyatan perang inilah yang mungkin saja membuat pohon buah iblis tersebut hancur, entah karena tidak sengaja terkena serangan, atau memang sengaja dihancurkan oleh kaum naga langit atau Garp sehingga Rocks tidak bisa memilikinya. Pohon tersebut kemungkinan jatuh ke laut, dan buah iblisnya pun menyebar ke berbagai penjuru lautan, dan akhirnya terdampar di suatu tempat sampai kemudian ditemukan oleh seseorang. Ini bisa jadi alasan mengapa tidak banyak buah iblis yang ada di keempat juru belus, dan buah iblis dianggap sebagai mitos dan langka. Mungkin, sebagian buah iblis lainnya bisa ditemukan di bekas lokasi God Valley, yang posisinya masih belum diketahui. Buah iblis tersebut adalah buah iblis yang belum pernah kita temui sebelumnya. Ini juga yang membuat Wano tidak pernah tahu tentang kekuatan buah iblis. Dengan lokasinya yang sulit dijangkau, buah iblis tidak pernah sampai ke laut atau wilayah Wano. Satu-satunya cara buah iblis bisa masuk adalah dibawa dari luar, seperti halnya Kaido. Dengan pemerintah dunia yang sekarang kehilangan pohon buah iblis, dan para bajak laut bisa memiliki kekuatannya, medan pertempuran mulai seimbang dengan para bajak laut kemudian dianggap sebagai ancaman besar. Sistem Yonko pun muncul, menjadi perwakilan dari pemerintah dunia. Namun, bisa jadi pihak pemerintah dunia masih menyimpan buah iblis di tempat yang mereka rahasiakan. Bukan tidak mungkin juga mereka menanam kembali pohon buah iblis yang baru, bisa jadi sebelum Rocks menyerang ataupun setelah kejadian tersebut. Untuk lokasinya sendiri masih belum diketahui. Ini juga yang mungkin menjadi alasan mengapa mereka masih bisa memberikan buah iblis kepada Koku dan Khalifah di Water 7, meskipun mereka tidak tahu kekuatan apa yang mereka terima dari buah iblisnya. Stok buah iblis mereka kemungkinan sekarang mulai menipis dengan sudah tidak adanya pohon buah iblis. Mengingat kaum naga langit adalah sosok yang rakus dan ceroboh, mungkin inilah alasan mengapa mereka meminta kepada Vegapunk untuk segera menciptakan buah iblis baru, buah iblis buatan manusia. Mereka ingin kembali ke masa lalu, di mana sumber kekuatan tidak terbatas. Jika buah iblis muncul dan mulai dikenal dunia setelah kelompok bajak laut Rocks menyerang, lalu bagaimana dengan Toki? Bagaimana dengan Mother Caramel yang sebelumnya sudah memiliki buah iblis? Mengingat reputasi Mother Caramel yang sangat terkenal ke penjuru lautan, sebagai penyelundup anak-anak, mungkin terdengar gila, tapi bisa saja dia memiliki hubungan dengan pihak pemerintah dunia. Mereka memberikan buah iblis kepada Mother Caramel sebagai hadiah. Bagaimana dengan Toki? Bukankah dia berasal dari abad yang hilang? Kemungkinan salah satu rahasia terbesar dari abad yang hilang yang selalu disembunyikan oleh pemerintah dunia adalah semua orang dulu bisa memiliki kekuatan buah iblis. Itulah mengapa sosok seperti Enel dan Toki bisa memiliki kemampuan buah iblis. Namun, 20 kerajaan yang ada merasa hal itu tidak adil. Mereka ingin menguasainya sendiri, yang mana kemudian mereka berhasil melakukannya. Toki sendiri berhasil kabur dengan pergi ke masa depan. Mungkin kita akan tahu jawaban pastinya setelah Luffy berhasil tiba di Laugh Tale dan membaca poneglyph terakhir. Nah, itu tadi pembahasan tentang bajak laut Rocks. Bagaimana menurut Nakama? Jika Nakama berpendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk dukungan dari Nakama semua.
Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, supaya kami lebih semangat membuat video lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih.